Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Nurmayanti dalam mata kuliah Genetika dan Pemulihan Tanaman. Hari ini kita akan membahas mengenai pewarisan sifat. Kita sudah mempelajari tentang gen dan kromosom pada pertemuan pertama, serta kita sudah membahas mengenai heterozigot dan homozigot pada pertemuan kedua. Gen pada kromosom biasanya tersusun linier. Jadi dapat dilihat antara A heterozigot dengan B heterozigot tersusun secara linier. Demikian juga sifat yang homozigot antara A homozigot dengan B homozigot. Posisi gen ini sendiri di dalam kromosom itu dinamakan lokus. Jika posisi itu lebih dari satu dinamakan loci. Dilihat pada gambar, ini contohnya. Pada gen, ini gen yang pertama, ini dinamakan lokus. Sedangkan secara keseluruhan, ada dua letak gen, ini dinamakan loci. Agar lebih mudah memahami, kita mulai dari seks. Ini adalah anaknya. Anak mewarisi setengah dari DNA ayahnya dan setengah dari DNA ibunya. Selanjutnya, meski sama-sama mewarisi setengah DNA ayah dan setengah DNA ibu, komposisi DNA yang dimiliki ketiga anaknya ini berbeda. Hal ini karena pasangan-pasangan kromosom yang diwariskan kepada anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga itu berlainan. Seperti pada anak pertama, warna merah secara dominan diwariskan dari sang ayah kepada sang anak, dan warna biru secara dominan diwariskan kepada sang anak pula. Sedangkan anak kedua, warna kuning dari sang ayah diwariskan secara dominan, dan warna hijau dari sang ibu diwariskan secara dominan. Sehingga dapat kita lihat tampilan yang ada dari anak pertama serta anak kedua tidak sama persis, yang artinya tidak identik. Hal ini dapat terjadi karena adanya dampak meiosis pada komposisi DNA telur atau sperma, yaitu adanya segregasi kromosom secara acak. Sperma saat membuahi sel telur akan bersegregasi. Bisa perpaduan antara merah heterozigot, merah kuning yang dengan kuning yang dominan, merah kuning dengan merah yang dominan, atau kuning homozigot. Contoh dari pewarisan satu sifat beda. P1. P1 adalah pengertian dari parental, yang artinya adalah tetua. Contohnya, tetua kacang ercis yang berbiji bulat disilangkan dengan kacang ercis yang berbiji keriput dengan genotipe B homozigot dominan dan B homozigot resesif. Fenotipe tampilan dari kacang ercis tersebut adalah bulat dan keriput dengan gamet B besar, B besar, B besar, B kecil. Jika antara kacang ercis berbiji bulat dengan kacang ercis berbiji keriput ini kita silangkan, maka akan menghasilkan F1 yang heterozigot karena adanya perpaduan antara parental pertama dengan parental kedua yang menghasilkan F1. Biasa kita sebut dengan filial, yang artinya keturunan pertama. Kemudian, kacang ercis F1 ini disilangkan dengan dirinya sendiri. Jadi maksudnya, kacang ercis ini di-selving, dilakukan persilangan sendiri. Maka, F2 akan menghasilkan 4 variasi. Yang pertama, B homozigot dominan, kemudian B heterozigot, dan B homozigot resesif. B homozigot dominan serta B heterozigot tidak memiliki perbedaan dalam tampilan fenotipenya. Ketiganya sama-sama bulat. Yang menampakkan perbedaan adalah
B homozigot resesif, yaitu keriput. Selanjutnya, jika gen yang diwariskan membawa sifat intermediate. Sama ya, jadi dia contohnya bunga pukul 4 merah, disilangkan dengan bunga pukul 4 putih, dengan genotipe M homozigot dominan, disilangkan dengan M homozigot resesif yang tampilan fenotipenya merah dan tampilan fenotipenya putih, gametnya M dan M, gametnya M dan M, maka akan menghasilkan keturunan atau F1 merah muda, yaitu M heterozigot. Lalu, jika F1 ini disilangkan dengan dirinya sendiri, yaitu dilakukan persilangan selfing, maka akan menghasilkan 4 variasi genotipe. Dan pada tampilan fenotipenya akan muncul 3 variasi. Bisa dilihat ya, gamet M besar, M kecil pada parental yang kedua ini disilangkan, maka akan menghasilkan M homozigot dominan yang warna fenotipenya merah, kemudian 2 M heterozigot yang warna fenotipenya merah muda. Merah muda merupakan warna di antara merah dan putih. Kemudian gamet M homozigot resesif yang memiliki tampilan fenotipe warna putih. Selanjutnya, contoh pewarisan dua sifat beda jika sifat yang dibawa adalah dominan sempurna. Seperti persilangan pada kacang ercis berbiji bulat warna kuning dengan kacang ercis berbiji keriput warna hijau, gen yang dibawa adalah B homozigot dominan, K homozigot dominan, serta B homozigot resesif dengan K homozigot resesif. Dengan gamet B dan K besar, salah satu tetuanya B dan K kecil di tetua lainnya, maka F1 yang dihasilkan adalah B heterozigot dan K heterozigot yang memiliki tampilan fenotipe bulat berwarna kuning. Jika F1 disilangkan dengan dirinya sendiri, F1 diselfing, maka akan menghasilkan 4 kemungkinan gamet, yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. B besar membawa sifat bulat, K besar membawa sifat kuning. Jadi tampilan pada kemungkinan pertama adalah bulat kuning, kemudian tampilan kedua bulat hijau, tampilan ketiga keriput kuning, dan tampilan keempat keriput hijau. Dengan perbandingan 9:3:1. Selanjutnya kita hitung. Nomor 1 bulat kuning, nomor 2 bulat kuning. Meskipun di sini ada K kecil yang membawa sifat warna hijau, tetapi dia tertutupi oleh K besar yang membawa sifat warna kuning, sehingga tampilan fenotipenya tetap kuning. Selanjutnya sama bulat kuning. Meskipun di sini ada B heterozigot, tetapi bulat bersifat dominan sehingga menutupi sifat yang resesif. Selanjutnya bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 bulat kuning. Selanjutnya kita hitung yang bulat hijau. Ada 3. 1, 2, 3. Lalu kisut kuning ada 1, 2, 3. Dan kisut hijau ada 1. Dengan demikian, kemungkinan fenotipe F2-nya
dapat kita lihat pada tabel berikut. Jika jumlah sifat bedanya 1, maka jumlah macam gametnya adalah 2 pangkat jumlah sifat beda. Jadi jika satu sifat beda, jumlah macam gametnya ada 2. Jumlah macam fenotipe F2-nya ada 3. Kemungkinan fenotipe F2-nya ada 2. Ini jika dominan sempurna. Dan perbandingan fenotipenya 3 dibanding 1. Jika ada 2 sifat beda, jumlah macam gametnya 4, jumlah macam fenotipenya 9, kemungkinan fenotipe F2-nya 4, dan perbandingan fenotipe F2-nya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Selanjutnya, jika semakin banyak jumlah sifat beda yang disilangkan, maka jumlah gametnya dapat dihitung dengan cara 2 pangkat N. Jumlah macam genotipe F2-nya dapat dihitung dengan cara 3 pangkat N. Kemungkinan fenotipe F2-nya dapat dihitung dengan cara 2 pangkat N. Dan perbandingan fenotipe F2-nya dapat dihitung dengan 3N dan seterusnya. Contohnya pada segregasi Mendel, yaitu tiap organisme memiliki 2 salinan gen-gen dalam genomnya. Kedua salinan itu tidak mesti sama persis, dan jika berbeda disebut alel. Saat meiosis, tiap alel akan berpisah, tersegregasi ke sel gamet yang berbeda. Frekuensi gamet-gamet tersebut sama. Perpaduan gamet akan terjadi secara acak. Dapat dilihat pada gambar yang di dalam kotak merupakan kemungkinan tampilan genotipe hasil dari segregasi pada saat meiosis. Ya, dapat dilihat ya. Di sini ada merah semua, kemudian yang paling ujung ada kuning semua. Dapat dilihat variasinya. Jadi kemungkinan variasinya ada 16. Terima kasih telah menyaksikan kuliah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.